selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, terus dapatkan segala kebaikan-Mu, segala hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bro Ril. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya persilakan Bu Yuliana. Baik, untuk terima sharing kasih. firman Tuhan dari Filipi 3. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur pada sore hari ini. Tuhan, kami mau belajar sharing dari firman-Mu di Filipi 3. Biar kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kami, diberkati kami mendapatkan rema dari apa yang menjadi firman-Mu, menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, kiranya Allah Bapa di surga yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Sastra Butina yang sudah memberikan saya kesempatan pada sore hari ini. Saya akan membacakan dari Filipi 3 ini, di mana Paulus mendapatkan berkat dari bahkan menasihati jemaat yang ada di Filipi, yaitu perikopnya dari kebenaran yang sejati. Saya mengambil dari ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi sebelumnya yang di ayat di atas itu Paulus menasihatin kita agar kita harus hati-hati. Dari anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Kadang kita nggak enak ya nyebut anjing-anjing seperti itu. Nanti mungkin ini ayatnya Pak Sastra lah yang jelasin ya, saya kurang mengerti. Jadi di situ Paulus bilang ya hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Lalu saya ambil lagi di ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, kata Paulus, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sumpah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya lanjut, yang kuhendaki ialah mengenali Dia, kata Paulus ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lalu di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, mungkin saya akan jeda dulu, mungkin di sini ya untuk kita di sini di mana Paulus juga mendapatkan mencari, jadi dia hanya mengejar apa yang ada di depan dia. Dia tidak melihat apa yang ada di belakangnya. Kalau melihat dari persoalan, dari orang-orang yang jahat, kita tidak mengikuti dengan jalan seperti itu. Tetapi yang dipikirkan oleh Paulus, biarlah kiranya kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu, kebenaran yang diambil, yang di mana Tuhan Yesus itu memberikan suatu anugerahnya kepada kita, supaya kita mengejar apa yang kekal, bukan mengejar apa yang di belakang kita. Jadi Paulus menasihati kita supaya kita hanya memandang kepada Yesus saja. Bahkan kita harus menikmati juga di dalam persekutuannya, sekalipun bukan kesenangan, bukan kebahagiaan juga, tetapi kita harus mengecap penderitaan Tuhan juga, kata Paulus ya. Jadi persekutuan dalam penderitaannya kita harus mengecap, karena kita kalau mau serupa dengan Tuhan, jadi kita harus juga mengecap kesusahannya. Kalau kita ada masalah datang, kita jangan juga melihat ke belakang, tapi kita harus melihat ke depan, melihat Kristusnya yang ada di dalam diri kita. Jadi mengejar panggilan surgawi. Nah, di ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Paulus mengajarkan kita harus kita berlari-lari kepada tujuan kita untuk memperoleh hadiah. Jadi sudah kita tinggalkan apa yang di belakang kita. Tidak boleh kita mengingat-ingatnya kembali. Nah, ada yang di ayat 12 ini di bagian B ya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, kalau saya pernah ditangkap oleh Tuhan karena begini. Dulu waktu saya keluar ya dari gereja lama saya ini sudah ibaratkan ada enggak inilah ya. Kok saya diginikan dari gereja lama saya, setelah suami saya meninggal kok saya nggak dipakai lagi jadi pengerja kayak gitu kan, seperti seolah-olah saya dibuang gitu, salah saya apa. Nah, tapi ketika saya sudah nggak mau lagi ya pelayanan, saya keluar dari gereja lama saya, sekalipun memang gereja lama saya tidak mengeluarkan saya, tetap tetap menjadi jemaat di situ, tapi merasa menurut saya ketidakadilan itu yang saya dapati, karena kalau saya melihat ketidakbenaran gitu, tetapi ya sudahlah, akhirnya saya dipimpin Tuhan untuk saya keluar dari situ, daripada kamu menjadi batu sandungan, akhirnya saya keluar. Tapi di situ saya menuju ke gereja yang baru, saya belum mau waktu itu. Ya, saya masih berdiam diri, tapi saya tidak menyalahkan Tuhan. Nah, di situ saya mau menjadi ikut-ikutan kepada teman-teman orang duniawi. Walaupun orang Kristen ada di situ, ikut kemana ikut gitu ya. Perkumpulan bukan rohani pun saya ikut. Nah, di sini saya sampai mengingat kebaikan Tuhan di Filipi ini, Paulus
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Mungkin saya berpikir ketika saya mau meninggalkan Tuhan, nggak mau pelayanan lagi, tapi tetap saya takut akan Tuhan. Di situ Tuhan tangkap, sampai Tuhan bilang sama saya, kamu jangan sibuk sama dunia, kamu harus ikut aku. Nah, di situ ketika dalam titik kejenuhan, akhirnya saya eksodus berbalik. Yang Tuhan mau, saya harus melihat Tuhan, mendapatkan penderitaannya, kesakitannya itu saya harus mengucap syukur. Ikut Tuhan itu jangan yang enak-enaknya. Jadi saya nggak mau lagi melihat ke belakang. Saya mau di sini mengejar apa yang ketinggalan gitu. Jadi saya berlari, saya kepingin seperti kayak begini yang Pak Paulus ajarkan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu kalau kita melayani Tuhan tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, ada Tuhan kasih hadiah kepada kita, yaitu mahkota kehidupan. Mahkota yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, di situ saya belajar, dari situ saya nggak mau lagi melihat ke belakang. Nah, oleh sebab itu saya sangat bersyukur di mana Paulus ini memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi. Mungkin juga ini nasihat bagi saya sendiri yang saya rasakan. Jadi di ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, di sini saya sampai tertegun ya, sampai saya merenung. Oh, berarti kita ini yang dulu hina. Saya ini juga orang yang berdosa. Saya mau lari, tapi Tuhan tangkap supaya saya tidak binasa. Supaya saya harus mengejar apa yang ketinggalan di belakang saya lupakan. Saya harus mengejar apa yang saya harus raih gitu. Jadi ini mengaplikasikan kepada diri saya. Jadi Tuhan itu sungguh baik menasehatkan semua ini yang ada di dalam Alkitab ini nih, Paulus katakan. Jadi kita itu bukan kewarganegaraan dunia, tapi kita ini adalah kewarganegaraan surgawi. Saya nggak mungkin ya berkenalan sama Bu Lydia masuk GBI. Nggak ada di sini, berarti saya nggak ada di GBM. Kalau saya nggak masuk GBI, PRG saya nggak kenal Bu Lydia. Justru saya sangat bersyukur loh, beruntung ya. Saya mengejar apa yang ketinggalan, saya masuk kembali melayani di gereja GBI, ketemu Bu Lydia, satu pool, diajak ke GBM, itu udah satu anugerah. Saya bisa kumpul, bertemu sama Bapak Ibu yang hebat, yang bisa mengajarkan kita ini suatu kebenaran perkumpulan yang benar. Maka kita akan menjadi di Mazmur 1 ayat 3 itu, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, itu yang saya rasakan di GBM ini, luar biasa. Oke, sekian, inilah sharing firman Tuhan. Silakan Ibu Tina, Pak Sastra, yang saya tidak mengerti, tolong artikan di ayat ini 1, 2 ini apa ya? Ya, sebentar sebelum dimulai, saya mau kasih ya. Dari Filipi ayat 1 sampai 5 pasal, ini kan cuma 5. Pasal 4 ini adalah pasal yang paling unik. Yang paling unik adalah pasal 3 ayat 2, pasal 3 ayat 8 sampai 11, pasal 3 ayat 9, pasal 3 ayat 13, pasal 3 18, pasal 3 20. Itu unik semua, nggak bisa dimengerti kecuali diterangkan secara alkitabiah. Itu yang luar biasa dari Filipi ini. Filipi 3 ini megang peranan utama yang kita harus pelajari. Tapi beri kesempatan dulu, nanti saya akan jelaskan dari 6 ayat ini apa sebetulnya arti. Ya, silakan. Ini di King James Version baru bisa dapat. Iya.
Makasih ya Pak Sastra, janjian mau sebentar. Ya, tapi Jadi kasih dulu teman-teman. iya, mau terangin. Ada lagi saudara yang mau kasih 2 orang pencerahan? aja ya, Bu Silakan. Tina. Bu Tina 2 orang aja. Nanti dilanjut Pak Sastra. Iya. Makasih. Siapa yang mau kasih pencerahan silakan. Mungkin Pak Mek mau kasih pencerahan. Kalau 4 dan 5 nanti enteng semua, biasa. Iya. Iya Pak. Boleh Pak. Ayo siapa saudara? Cepet ya, karena kan Pak Sastra mau kasih penerangan buat kita, jadi kita perlu waktu. Di sini ada topik kebenaran yang sejati ya Bu Tina ya. Ya. Pasal 3 kita ya Bu Tina. Iya, pasal 3. Iya. Nah, saya Tadi lihat, Bu itu udah terangin sih sedikit. ya. Nah, kebenaran sejati kalau saya lihat seperti yang dikatakan, karena ini adalah suratnya Rasul Paulus. Bagaimana Paulus katakan di ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang paling pokok memang, bagaimana kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Nah, itulah yang saya pahami sebagai kebenaran yang sejati. Berarti ada kebenaran yang tidak sejati ya. Nah, kita tentunya sebagai pendoa-pendoa di GBM dan sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kita juga bisa mengikuti jejak daripada Rasul Paulus. Kita menjadi sama seperti Kristus. Karena memang jaminan masuk surga adalah harus hidup kudus ya. Kalau kita tidak menjadi kudus, kita tidak akan bisa masuk surga. Jaminan masuk surga kita harus hidup dibenarkan, karena kita memang adalah orang yang tidak disebut sebagai orang benar, tapi karena percaya kita kepada Kristus itu, maka kita dibenarkan oleh Kristus, sehingga kita layak untuk mendapatkan jaminan hidup kekal itu. Nah, saya kira coba itu saja, selingan saja. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Max. Mungkin Ibu Bunda Yun, Bunda Yen apa? Bunda Yuni apa Bunda Yeni? Bunda Yuni maupun. Ayo Bunda Yeni. Iya. Nampak. Saya mau ambil dari ini ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Aduh, luar biasa sekali saudara ayat ini ya, di mana dulu saya sebelum di dalam Tuhan udah Kristen, tapi ya begitu Kristen asal-asalan ya. Saya itu cari uang dari pagi sampai malam, segala macam saya jualin apa-apa. Tapi begitu saya mengenal Kristus, bukan jualan aja, setelah jualan saya nonton sinetron dari pagi ya, begitu sambil kerja sebagai nyurin anak-anak, terus jalan-jalan terus. Sekarang begitu kita di dalam Tuhan, itu semua kayaknya tidak ada apa-apa, semua tidak artinya, semua kita anggap rugi ya. Itu bukan itu semua yang membuat kita senang dan bahagia. Yang membuat kita senang dan bahagia, kita diam duduk di bawah kaki Tuhan seperti saat-saat ini. Makanya semua saya tinggalin. Semenjak ini, sekarang saya sudah tidak peduli lagi dengan sinetron, mau apa ada di TV, tidak ada waktu lagi ya kita untuk nonton-nonton, tidak ada lagi waktu kita untuk jalan-jalan. Dulu saya nongkrong di puncak kalau gini hari sama adik saya di riung gunung begitu, apa di Sentul ya, demen sekali saya melihat keindahan alam. Tapi itu sekarang kita anggap suatu kerugian yang besar ya. Begitu kita mengenal Tuhan, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Aduh, luar biasa saudara ya. Makanya kita kalau ada pertemuan FGB, nah kita di situ makan-makan, tapi kita dapat firman, kita dapat fellowship, bukan hanya untuk duniawi, tapi kita isi rohani kita juga, ada sharing firman-nya, ada firman-nya. Dan kita seperti di GBM ini, semua kita biasanya dulu jalan-jalan ke keluyuran jam segini, tapi sudah tidak ada lagi waktu itu. Kita anggap semua rugi karena Kristus lebih berarti dan lebih mulia daripada semuanya. Ya, karena di dalam ini semua kita ada sukacita, ada yang keindahan yang luar biasa kita dapat, yang lebih daripada yang lain. Ya, yang kita anggap dulu itu keuntungan kita, sekarang sudah kita anggap semua tidak ada apa-apanya, semua itu sampah. Ya, yang membuat kita binasa, supaya kita berlari-lari pada panggilan surgawi, supaya kita memperoleh Kristus dan berada Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sungguh luar biasa saudara, ya. Puji Tuhan, kita sekarang mengenal Kristus lebih dalam lagi, kita juga belajar, kita juga diajar oleh Pak Sastra, Bunda semua, ya, luar biasa. Pada saat ini kita sudah anggap semua sampah itu semua. Kita lebih berlari-lari untuk panggilan surgawi seperti Kristus mengatakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Makasih ya Bunda Yeni. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau dengar kali yang terakhir ya dari Bunda Yuni. Ayo Bunda. Pak Dudung, Bu Tina. Oh, Pak Dudung mau ya. Silakan Pak Dudung. Nggak bisa ngumpet ini, aku mau ngumpet aja. Oke, saya mungkin nambah sedikit aja tadi, nyambung dari Bunda Yeni, masalah memperoleh Kristus. Memang mudah disampaikan, tapi berat sebetulnya untuk pelaksanaan, tapi yakin kita sebagai anak Tuhan pasti bisa melaksanakan. Supaya aku memperoleh Kristus, ayat ini memperlihatkan hati Rasul Paulus yang hakikat. Sementara untuk kita memperoleh Kristus, kita mempunyai ketentuan ya. Satu, mengenal Kristus secara pribadi dan juga mengetahui cara-cara, sifat dan tabiatnya seperti yang dinyatakan dalam Tuhan. Yang kedua, berada di dalam Dia, yaitu mempunyai persatuan dan persekutuan dengan Kristus yang menghasilkan suatu kebenaran yang dialami sebagai karunia dari Allah saja. Yang ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya, yaitu mengalami pembaruan hidup, kelepasan dosa, dan kuasa roh. Sementara yang keempat, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama dan menderita karena Kristus dan kerajaannya. Jadi cukup berat ya untuk penyampaiannya, memang mudah ya menurut Kristus, cuman syarat-syaratnya adalah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling mendukung untuk mengikuti apa yang digariskan Tuhan, supaya betul-betul Tuhan ada di dalam kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dudung. Emang berat ya kalau kita dengan kekuatan kita ya mana mungkin gitu. Mana mungkin kita bisa jadi pengikut Tuhan, menjadi serupa seperti Kristus, enggak mungkin. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ya. Asal kita mau taat, nanti Roh Kudus bantuin kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, yang terakhir kita mau dengar pencerahan dari Bunda Yuni. Silakan Bunda Yuni. Saya boleh ini tanya bentar? Langsung Pak Kastra. Boleh nanya ke Pak Ril, silakan Pak Ril. Ayo, silakan Pak Ril mau nanya.
Iya, ya. Dalam ayat yang ke-18 ini, 18b kayaknya. Kalimatnya, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus. Nah, ini yang saya belum mengerti kalimat ini, seteru salib Kristus. Apa maksudnya ini? Begitu. Itu Nanti berurut aja ya. Saya akan menjelaskan karena banyak ini. Itu nomor 5 itu. Itu adalah yang nomor 5 dalam dalam teologi. Jadi saya jelaskan dulu pasal 32, 38, 39, 313, 318, baru 320. Nanti dapat, karena itu ayat-ayat merah, benang merahnya dari pasal 3 ini. Kalau yang lain-lain itu biasa-biasa saja sehari-hari. Ya, nanti dapat itu Pak. Kalau saya jelaskan itu nanti berurut ya. Nanti mulai aja dari pasal 3, anjing-anjing. Ya. Apa Bu Yuni dulu, apa mau lagi? Masih ada waktu. Bu Yuni mau, Bu Yuni. Langsung aja Pak, langsung. Ya, sudah. Kalau gitu langsung ya. Saya akan jelaskan dari pasal 3 ayat yang kedua. Anjing-anjing pekerja-pekerja yang jahat. Pasal 3 ayat 2. Anjing-anjing pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Jadi saya menjelaskan secara alkitabiah, saya tidak menjelaskan dari teori saya sendiri. Ini alkitabiah yang bisa dipertanggungjawabkan menurut King James Version. Sekarang gitu. Ya, King James Version yang diakui oleh internasional. Ini bukan karangan saya. Cepat sekarang. Yang punya telepon 4744 siapa? Ada nggak? Si Mister ada susah saya. Ada yang punya nomor telepon 4744? Ini kayaknya gawat, nggak saya angkat. Saya kalau nggak ada catatan nggak saya angkat. Ada nggak? Ada teman-teman punya telepon 4744? Ada ya? Mana di grup ini, Pak? Di grup ini? Ada nggak punya? Maksudnya di grup kita? Ya, atau saudara, ini kayaknya gawat, tapi saya nggak bakal angkat karena nggak ada catatan di saya. Kadang-kadang kan telepon saya dibajak. Mau lihat dulu, mau lihat. Ya, 4744. Kalau kenal ada saya angkat. Ya, nggak ada di grup. Ada, ya sudah, biar aja. Nanti kita pasti nge-WA. Ya, artinya begini, pencobaan yang terbesar bagi Paulus adalah kesedihan yang dirasakannya karena mereka yang memutarbalikkan Injil. Orang Yahudi itu memutarbalikkan Injil, baik tentang keselamatan, baik tentang berkat, segala diputarbalikkan tentang Injil itu, tentang Injil Kristus. Kasihnya kepada Kristus, gereja, dan kebenaran penebusan begitu kuat ya. Jadi Paulus ini sebenarnya marah banget nih sama orang-orang Yahudi. Karena itu merupakan suatu tantangan yang dia alami. Ya, saya teruskan ya. Dengan demikian yang akan merusak ajaran-ajaran murni yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Jadi hanya Paulus lah yang mencatat paling banyak tentang Yesus. Ya. Nanti juga saya jelaskan siapa yang mencatat tentang apa kata Yesus di kayu salib. Itu nanti kalau hari Jumat bolehlah ya, apa tidak kayu salib itu apa kata Yesus, itu yang mencatat hanya Injil Synoptic. Sudah, biar aja lah. Synoptic. Kemudian biar aja. Sambil melukiskan mereka, nah jadi mereka yang memutarbalikkan fakta tentang keselamatan, tentang segala macam yang dicatat oleh Paulus itu, itulah yang disebut dengan anjing-anjing. Ya, anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat versi King James Version atau NIV. Ya, NIV ini versi Inggris ya, versi Inggris version. Ya. Orang yang melakukan kejahatan, ya, penyunat-penyunat palsu adalah ungkapan Paulus untuk upacara sunat yang diajarkan oleh penganut. Jadi yang diutamakan oleh mereka adalah sunat.
sunat oleh perjanjian lama orang Yahudi. Ya, kemudian Jauh. Ini kan. yang mengatakan bahwa sunat dari perjanjian lama itu sangat perlu Mantap. bagi keselamatan. Jadi ini Jago dia. pertentangan. Orang Yahudi mengatakan Jago. sunat itulah yang merupakan keselamatan, bukan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus keselamatan manusia, tetapi sunat. Nah, ini yang Paulus menjadi marah. Ya. Paulus menegaskan bahwa sunat yang benar itu adalah karya Roh Kudus dalam hati, yaitu hati, sunat hati yang benar. Ini yang menjadi pertentangan dengan orang Yahudi. Paulus menjelaskan bahwa sunat hati yang penting, tetapi dia adalah sunat yang sunat ini ya, yang sunat sunat lah. Inilah yang membatalkan kasih dapatkan. Ini yang membatalkan hukum Taurat. Catat salah satu. Ini yang jelas, hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus karena sunat yang benar adalah sunat hati, bukan sunat yang dimaksudkan oleh orang Yahudi, yaitu hati kita tidak berdosa terhadap kejahatan. Nah, terhadap kejahatan. Nah, itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Saya kira jelas. Jadi anjing-anjing itu adalah orang-orang yang menentang tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu sebenarnya tentang sunat. Tetapi sunat menurut Paulus adalah sunat hati. Inilah yang membatalkan hukum Taurat tentang sunat. Sunat tidak berlaku lagi, sudah dibatalkan oleh Perjanjian Baru. Saya tidak sebut ayatnya. Semua ada ayatnya ya. Saya tidak sebutkan. Nah, kemudian sekarang pasal 3 ayat 8 sampai 11. Itu apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Apa maksudnya? Ini agak panjang. Ini dari King James Version juga yang menjelaskannya ya. Ayat-ayat ini memperlihatkan arti Rasul Paulus dan hakikat kekristenan, kerinduan terbesar Paulus untuk mengenai Kristus. Nah, itu yang berhubungan dengan tadi, karena pertentangan yang luar biasa. Di sini Paulus bersikeras, dia mempertahankan. Makanya sebetulnya Paulus ini banyak dimusuhi karena dia yang terlalu berperan. Bisa dibayangkan berapa surat Paulus yang ada. Sedangkan yang begitu kenal dengan Yesus itu hanya 4 ya tuh. Hipnotik. Bisa sekarang. Paulus, Isi balong udah setiap hari. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi yang lain itu semua ditulis oleh Paulus. Ini menyatakan Paulus ini sebetulnya sangat mau ngetren gitu. Kenapa? Karena dia dulu kan pembunuh. Saya potong sedikit mumpung masih ingat, Pak Usin tadi baru video call sama saya. Beliau sedang CT scan. Kemudian mudah-mudahan sembuh. Kalau hari ini sembuh, mungkin seminggu dia akan balik ke Indonesia dan akan melayani ya. Jadi Pak Usin tadi. Terus tadi saya dengar kesaksian kita, Bunda Yeni juga dan lain sebagainya, tentang bagaimana sakitnya dulu menerima Yesus dan lain sebagainya, yang ditinggalkan semua. Saya lebih gila lagi, saya meninggalkan warisan ratusan miliar, lebih gila lagi saya ya. Dulu Ibu Yuni itu tiap hari dulu di mall semua dibeli, apa aja dibeli ya, dari pagi di mall sampai malam. Tapi sekarang kita sudah memperoleh, kita sudah melupakan, puji Tuhan ya. Jadi berat. Jadi Paulus melakukan semua ya, saya melakukan semua. Bisa dibayangkan kalau ke Bali, kalau 200 miliar itu banyak tuh Bu, nggak sedikit, susah saya. Ntar kembali Pak. Ya. Ntar kembali dapat Pak. Ya itulah, tetapi sakit dulu. Itu jangan dipikirkan. Tetapi yang dipikirkan adalah sorga yang kita berikan. Amin. Ya, kemudian kita bisa melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Haleluya, amin. Jangan pernah memikirkan yang sudah berlalu, biarkan saja. Dan saya dikasih pun, sekarang dibawain saya ini jual, saya nggak mau terima. Kalau dikasih berapa, misalnya 50M, saya kasih sumbangan orang-orang miskin. Biar aja. Ya, saya nggak peduli. Pak Sastra, Ya, Pak Sastra,
Ya. Apa yang kita tidak pikirkan, Ya. apa yang kita tidak lihat Tuhan sediakan bagi orang-orang Ya, yang 1 Raja-Raja 3 ayat 13 ya, itu ayatnya. Kemudian saya teruskan ayat 3, 8 sampai 11, saya teruskan ya. Paulus ialah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dan keakraban dengan dia secara lebih erat. Usahanya untuk mencapai hal-hal ini menyangkut sebagai berikut. Jadi Paulus itu melakukan semua karena dia dulu adalah pembunuh anti Kristus, bagaimana saya juga dulu menghancurkan gereja, bakar Alkitab, dan santet orang Kristen, dan lain-lain sebagainya. Satu yang saya tidak pernah sebutkan kesaksian saya. Kalau itu saya sebutkan, saya bisa masuk penjara. Ya, maaf. Itu satu saya tidak mau sebutkan kesaksian saya. Ya, tapi sebetulnya kalau dicari pun akan sulit, karena itu berhubungan dengan nasional, ya, nasional, gerakan nasional. Oh, itu saja mungkin jelas, gerakan nasional yang babe kita jadi presiden. Ya, saya teruskan. 1, mengenal Kristus secara pribadi dan juga mengetahui cara-cara, sifat dan tabiatnya. Jadi maksudnya di sini untuk Kristus kita mengenal sifat tabiatnya. Sifat dan tabiatnya. Sifat Bu Diana kali adalah pengenalan yang sebenarnya akan mengikuti rohnya. Kemudian berada di dalam dia, yaitu mempunyai persatuan dan persekutuan dengan Kristus. Pak Mak sudah katakan tadi, suatu kebenaran yang dialami sebagai karunia Allah. Sebagai karunia Allah itulah yang betul-betul kita harus pahami untuk memperoleh ke Alkitabiah untuk keselamatan, bukan dari sunat. Gitu ya. Yang ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya, yaitu mengalami pembaharuan. Tadi sudah disinggung sedikit. Jadi kita harus mengalami pembaharuan untuk memperoleh Kristus yang benar. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan, jadi pembaharuan itu apa? Yaitu hidup baru, tinggalkan yang lama. Ya, mengambil bagian dalam penderitaan. Jadi mengambil bagian dalam penderitaan dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama. Jadi kita ikut Yesus itu sebetulnya kita sudah menyangkal diri kita sudah menyalibkan diri kita. Tetapi menyalibkan bukan tangan kita dipaku, bukan. Kita sebetulnya orang-orang Kristen yang betul-betul melakukan, kita sudah disalibkan. Kenapa? Apa dibilang disalibkan? Waktu kita ditenggelamkan, itu sudah selesai semua, bukan dipaku. Jadi kita orang percaya yang ikut Yesus, kita sudah disalibkan. Ini yang dimaksud, ya, disalibkan. Jadi disalibkan manusia lama dan menderita karena Kristus dan kerajaannya. Sebetulnya kita tuh menderita sebetulnya. Kenapa menderita? Kita di mana-mana dihalang-halangi. Bikin gereja memang gampang, tetapi semakin dihalangi orang Kristen itu akan semakin tumbuh. Semakin dihina, orang Kristen itu akan semakin berkembang di situ. Jadi sebetulnya tantangan kita itu luar biasa, tetapi Roh Kudus memberikan kita terus bertambah berkat suatu keberanian. Ini yang dimaksud ya. Saya teruskan ayat yang ke-9. Yang ke-9, kebenaran yang telah anugerahkan. Nah, kebenaran saya kira tidak perlu ini ya. Kebenaran yang mudah. 3:18 ini, seteru salib Kristus. Apa yang dimaksud? Ada yang banyak tadi, seteru salib Kristus. Seteru ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang mengaku percaya. Ini catat baik-baik. Ini yang dimaksud dalam Alkitab ini. Nanti kalau dikotbahkan aja ini, kasih judul seteru dalam Kristus. Waduh, mantap dikotbahkannya. Ini bisa setengah jam khotbahnya. Nanti siapa yang mau khotbahkan ini. Intinya seperti ini. Ya, catat ya, seteru dalam salib Kristus. Pasal 3 ayat 18. Ini khotbahkan sangat bagus. Ya, seteru ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang mengaku percaya, tetapi mencemarkan Injil dengan cara hidup yang tidak susila dan ajaran palsu. Ini yang dimaksud. Nah, jadi yang dimaksud ya. Satu kunci kebesaran Paulus adalah bahwa ia seorang dengan perasaan yang kuat, hatinya resah ketika Injil diputar balik atau ketika orang dilayaninya berada dalam bahaya. Ya, jadi itu ada ayatnya di Galatia 1:9 ini ya. Ya itu. Jadi apakah dimaksud seteru dalam salib Kristus? Orang yang percaya Kristus, tetapi dia selalu memutarbalikkan firman itu.
Dan dia tidak susila, dia melakukan asusila, tapi kelihatannya luar biasa, tapi kelakuannya nggak benar. Inilah yang maksudnya seteru salib Kristus ya, itu intinya di situ. Kemudian yang berapa tadi? 18 ya, 18 kemana? Oh, itu yang 18 Pak Riel. Pak Riel, itu yang 18 ya. Nah, yang 13. Tetapi ini yang kulakukan. Nah, Paulus melihat dirinya sebagai orang pelari. Nah, ini tadi sudah dibacakan. Melihat sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan yang mengerahkan segenap kekuatannya dan maju dengan sungguh-sungguh memusatkan pikiran agar tidak gagal. Ini maksudnya pertama adalah jadi Paulus itu memberikan pengajaran tujuan hidup. Tujuan hidup orang Kristen atau disebut lebih kerennya kalau di gospel apa visi dan misi. Apa visi dan misi kita atau visi kita itu apa? Visinya ikut Kristus itu apa? Atau visi hidup kita itu apa? Ini jelas sekali Paulus mengajarkan kepada kita. Ya, jadi maksudnya visi kita itu apa? Ini yang diajarkan oleh dia. Sebentar, kemana dia? Ini saya baca loh ini karena saya kan nggak hafal. Yang kedua, tekad seperti itu perlu untuk kita sekalian sepanjang kehidupan kita bermacam-macam gangguan dan pencobaan seperti kekhawatiran hidup, kekayaan, dan keinginan yang jahat. Mengancam untuk menghalangi penyerahan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya itu, kita terhalang penyerahan kepada Tuhan. Penyerahan atau maksudnya menghalangi kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Karena banyak kekhawatiran, kita mikirkan kekayaan, segala macam yang masih kita pikirkan. Itu menghalangi penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ya, yang kita perlukan ialah apa yang diperlukan? Melupakan apa yang telah di belakang. Lupakan dulu. Kalau saya ingat-ingat ya, kalau ini kesalahan dikit. Kalau saya ingat-ingat dulu hidup saya mewah, saya dikawal, saya pakai bawa pistol kemana-mana, saya kalau datang turun mobil dijemput, turun pesawat dikalungin bunga. Kalau itu diingat-ingat dulu, waduh. Jadi tapi yang perlu adalah sekarang, yang dulu itu boleh diingat, tetapi itu sudah lupakan, itu sudah berlalu. Tetapi bagaimana next itu visi. Ya, itu visinya nih maksud. Visinya sekarang apa? Visi kita sekarang ya melayani. Lupakan itu dulu. Dulu jadi pejabat dong, sekarang jadi rakyat dong. Sekarang jadi lulus sama Tuhan. Bila perlu kalau pelayanan tidur di bawah tempat tidur di tempat tidur. Kalau pelayanan ke ke Lampung tidur di atas kandang babi kita. Tapi ya sudahlah kita layani. Nah, itu maksudnya ya. Yaitu dunia yang jahat dan kehidupan lama kita yang berdosa. Dulu kehidupan kita waktu bermewah jadi pejabat ya maaf aja itu penuh dosa sebetulnya. Kenapa? Orang yang salah dikit kita pecat. Bila perlu salah dikit tinggal dia di Jakarta saya pindahin ke Irian, rasain tuh ke Irian. Nah, kan berdosa kita. Musim-musim kabut pesawat tidak bisa berangkat, saya perintahkan dia berangkat ke Manado. Itu Desember kalau ke Manado hati-hati itu pesawat. Nah, berarti jahat kita waktu kita jadi pejabat dulu. Nah sekarang udah nggak boleh begitu. Nah kalau itu lakukan kita tidak akan bisa mendekat kepada Tuhan. Nah ini yang dimaksudkan. Ya. Kemudian sedikit lagi dan mengarahkan diri untuk keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Sekarang selalu kita mengarahkan diri untuk keselamatan kepada Tuhan Yesus. Sekarang ayat 20 ini ya. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Orang Kristen tidak lagi warga dunia. Secara rohani kita warga dunia. Ini ada. Kewargaan kita punya dua. Kita punya dua kewarganegaraan. Secara dunia kita punya kewarganegaraan. Jangan bilang kita tidak punya kewarganegaraan, tetapi secara rohani kita adalah kewarganegaraan rohani. Nah, mereka telah menjadi asing dan pendatang di bumi. Jadi kita ini sebenarnya asing di bumi. Kita asing itu ada ayatnya tidak saya sebutkan Roma 8:22-24 ya dan banyak Galatia sekian. Kemudian panggilan Abraham. Nah, bagaimana panggilan Abraham?
dalam kehidupan, nilai-nilai dan arah kita, maka tanah air kita sekarang adalah surga. Amin. Jadi kita katakan bahwa dunia ini, kita berada di dalam negeri kita, ini surga. Katakan ini surga. Karena ini surga, nah ini maksudnya. Karena tanah air kita surga, karena kita orang percaya ada warga kerajaan surga. Nah, jadi kita telah dilahirkan dari atas, Yohanes 3:3, nama kita tertulis pada daftar surga. Jadi kehidupan kita berprinsip berpedoman dengan prinsip surgawi. Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun kita masih ada di dunia, jadi kita sudah harus berprinsip seperti orang surga. Amin. Jadi seperti orang surga itu yang dimaksudkan. Dan hak serta warisan kita tersimpan di surga. Hak dan warisannya sudah tersimpan. Suatu saat kita ke surga, karena kita di dunia ini, karena kita juga kerajaan surga, karena tanah air kita harus hidup seperti di, kan dibilang, hidup kita di bumi seperti di surga. Nah, Amin. pernah nggak dengar khotbah itu? Yang khotbah itu sering, itu si bos saya almarhum Om Paryaji. Ya, kita hidup. Jadi kita orang percaya di bumi ini seperti di sorga. Kenapa? Karena tanah air kita di sorga. Jadi hidup kita sudah seperti di sorga. Kalau sekarang hidup kita sudah seperti di sorga, nanti di sorga kita tidak bimbang. Saya sudah biasa hidup seperti di sorga. Itu maksudnya. Jadi usahakanlah kita berbuat seperti Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, ya, ke sorga doa kita dinaikkan. Ya, buat awal sekian. Dan harapan kita ditujukan banyak sahabat dan kerabat kita sudah di sana. Jadi kalau kita di sini sudah melakukan yang terbaik seperti kerajaan surga, jadi ketemu teman-teman kita happy banget gitu. Tapi kalau kelakuan kita di sini agak benar, ketemu di situ dia ini orangnya bejat banget dulu, kira-kira begitu. Ini menurut ayatnya. Ya. Sesudah di sana dan tidak lama lagi kita pun akan berada di sana. Yesus juga di sana. Ya, sambil menyiapkan tempat untuk kita sudah biasa, dan ia telah berjanji akan kembali dan membawa kita. Jadi maksudnya kewargaan kita adalah dalam surga. Kita ada di dunia karena kita orang Kristen sudah hidup, harus hidup seperti di surga. Pada waktu kita di surga nanti kita tidak canggung. Nah, itu yang maksudnya. Saya kira itu ayat yang terpenting di sini. Di yang 3 ini, kemudian yang 4 dan 5 itu biasa saja, tidak ada yang luar biasa, itu sehari-hari. Mungkin yang agak sedikit perlu nanti 48 ya, Filipi 48, pikirkanlah ini. Ya, saya kira itu aja. Tidak ada lagi. Mantap, haleluya, amin. Makasih Pak. Ya, apa ada yang perlu ditanya? Tadi saya jelaskan. Masih ada yang mau bertanya nggak? Mumpung ada Pak Sastra nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi anjing-anjing itu penjahat-penjahat ya Pak? Ya, anjing-anjing itu penjahat-penjahat. Kalau dibaca di mana tuh? Ya Filipi 3 ayat 2 ya. Nah, jadi begini, orang yang hidup, ya kan dia bilang, jangan bersungut-sungut dan berbantah. Nah, orang yang bersungut-sungut, Filipi 2 ayat 14, orang yang suka bersungut-sungut dan berbantahan itu adalah anjing-anjing yang jahat. Nah, kalau kita suka bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, merupakan anjing-anjing yang jahat, Tuhan katakan situ, nanti di Filipi, saya lupa ya, itu berkat-berkat kita terhalang. Itu menghalangi berkat-berkat kita, kan dikatakan waktu saya khotbahkan waktu kemarin, ya, kalau mau memberi, berilah. Ya, kalau tidak usah, tetapi jangan bersungut-sungut. Memberi itu bermacam-macam, termasuk memberi doa, bukan hanya uang atau dana. Jadi kalau mendoakan orang, misalnya orang itu berkali-kali, ada orang Kristen, maaf saya nggak usah nyebut namanya, saya tuh sampai capek mendoakan, ya, nanti dia doain, besok doain lagi. Kita doakan dia, tapi dia lebih pinter gitu loh. Dia kita doakan, tapi dia pinter banget loh. Jadi kan saya pusing, dia minta doakan, tapi dia ngajarin saya gitu. Ya gimana? Ya, saya tetap tak bersungut. Ya saya doain aja terus. Ya biar dia kalau aja
Ya sudah, ajarin aja saya biar saya pinter, saya gitu aja. Ya, itu ada yang itu. Tapi kita tidak boleh bersungut-sungut, kunci ya. Apapun yang kita lakukan tidak boleh bersungut-sungut dan berbantahan, karena itu merupakan anjing-anjing yang jahat dan hukuman di atas. Hukuman kita sudah menanti, dan berkat-berkat kita akan bisa terharap. Kalau memberi, berilah dengan ikhlas, maka Tuhan akan dibalaskan. Kalau dibaca di Matius 13 ayat 22, ya, di situ akan dibalaskan berapa? 30, 60, 40. Nah, di situ. Haleluya. Amin. Itu aja. Jadi harus hafal itu pendoa tenaga BM yang perlu dihafalin ya. Saya kasih tahu, dihafalin Markus 16, 17, 18 itu harus dihafalin. Lukas 10, 18, 19, Yohanes 1 ayat 12 itu perlu dihafalin. Matius 28, 18, 19, 20 itu hafalin itu. Karena poin-poinnya itu ya. Saya sangat cepet banget, Pak. Ya, apa sih yang mesti dihafalin? Markus berapa? Markus 16. Catat. Iya, makanya catat, tapi ngomongnya pelan-pelan. Waduh, ini, ya, oke. Ini karena kebiasaan kejar tayang. Kejar tayang sekedar. Oke, diulang. Oke, diulang ya. Diulang. Ini kejar tayang. Ini kebiasaan kejar tayang. Sebentar. Matius 28. Matius 28. 18 sampai 20. 18 sampai 20. Nah, terus Lukas 10. Lukas 10 19. ayat 19. Ya. Terus Markus 16, ya urut aja deh. Markus 16. Markus 16. 16 sampai dan seterusnya. Ayat berapa Markus 16? 16 dan seterusnya. Dan seterusnya. Nanti dibaca yang perlu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian Yohanes 1. Yohanes pasal 1. 12. Ayat 12. Kemudian Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 6. 3. Ayat 3 yang berserulah kepada ayat 3. Ya. Iya, itu ingat, itu mah apal ayat. Ya. Terus Matius 11 ayat Yohanes 1 bukan ayat 17, Pak. Yohanes 1. Matius 1 ayat 17. Bukan Matius 1, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah yang lesu-lesu deh. Oh, iya. Nah, terus masih ada Markus 3:29. Markus 3:29, jangan menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 29. Ya, Pak, kalau misalnya orang tanpa sengaja menghujat Roh Kudus. Tapi dia nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti nggak apa-apa. Ya, tapi orangnya pinter, tapi dia makanya dikasih Ibrani 10. Catat tuh, Ibrani 10, 26, 27. Ibrani 10 ayat 27 sampai 27. Kasih ayat itu. Terus 1 Yohanes 1 ayat 9 lagi, catat tuh, perlu 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nanti cari. Kemudian Markus 11 24 25. Markus 11 ayat 24 25. Yohanes 15 ayat 7 lagi. Yohanes 15 ayat 7. Ayat 7. Kemudian Yohanes 7 37 39 sampai 39. Wah, banyak ini. Nanti besok lagi jangan semua ntar memetar. Yohanes 1 ayat 17 juga, Pak. Apa tuh? Ayat 9. Yohanes 7 ayat berapa, Pak? 37 sampai 39. 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu yang penting-penting. Nah, terus Yohanes 14 ya itu penting juga. Yohanes 14 1 sampai 3 sama Yohanes 14 26. Yohanes 14 1 sampai 3.
Udah. Yang Ya. penting aja, jangan dihafalin semua, nanti otaknya muter. Kalau Dan sama hafal kebanyakan. semua itu, karena saya kan tiap hari. Ya kalau Bapak tiap hari, Kalau saya mau aku tiap kan hari mana masak aja tiap tanya, hari saya nih, tahu. Pak. Kadang-kadang kalau Saya khotbah saya lihat makan di tembok tuh, suami. saya nggak usah buka Alkitab. Di Ibu tembok, Tina udah bisa Tuhan, itu. saya butuh ayat sekian, saya lihat aja, ada di situ. Pak Sastra sudah di luar kepala. Berarti udah. Udah, di itu aja kepala. dulu ya. Iya deh. Itu dulu, Boleh. jangan banyak-banyak. Pak Sastra boleh tanya nih. Ya, boleh. Tadi saya dengar ada khotbah seorang hamba Tuhan Apa mengenai dia? proskuneo. Proskuneo. Kroskonio. Ya, apa ada hubungan dengan anjing-anjing tadi? Itu kroskonio itu bahasa Yunani. Proskuneo ya. Ya, kroskonio. Coba dicari, saya lupa itu kalau Yunani kan banyak soal. Coba cari di Google apa krosnya, ada kok. Iya, maksudnya ada hubungan kata itu dengan anjing. Anjing Sebentar. Saya tidak terlalu hafal. Kalau Yunani Ibrani saya Kayaknya mesti ada. cari dulu ya. Saya kalau tidak hafal harus bilang tidak hafal, jangan pura-pura nanti salah. Iya. Kan tidak boleh berbohong. Catat. Ya. Lebih Apa baik tidak tidak boleh? ngerti, bilang tidak ngerti, jangan pura-pura pintar. Nggak Amin, boleh. amin, betul. Ya, tidak boleh. Pokoknya pendoa tidak boleh Usahakan bohong. jangan berbohong. Jangan berbohong. Kalau belum tahu, saya belum tahu. Saya Ya, belum itu. tahu. Bagaimana saya mau ngapalin? Aduh, banyaknya begini bisa otak saya. Jidatnya sudah lebar Pak Sastra. Iya makanya bisa otak Tapi saya. Jangan dibilang mau botak. Hah? Ya, kalau ngapalin Alkitab semua, iya. Enggak ini lah, dia. enggak botak lah kalau Tuhan kehendaki Sopirnya rambut dari depan ya, tumbuh. belakang terus. Kan dibawa aja Alkitabnya, jangan diapalin semua. Ya, tapi ya ingat-ingat juga sedikit. Di- Ya memang direbut. ada hubungan dengan kejahatan, Pak. Iya. Ya. Neo ada tuh. Nah, Saya mau ini nanti direbus aja terus minum airnya. ya dibakar, Pak, dibakar. Terus itu diseduh kayak kopi. Iya. Masih banyak itu. Kalau mau Bu Tina, ini yang penting lagi sebagai pendoa ya. Matius 5:44. Langsung baca tuh, keren deh. Matius 5:44. Matius 5 ayat 44. Coba baca apa tuh? Keren. Oh, itu mantap itu. Kalau Iya, sudah Ibu sampai Tina ke bisa situ, jadi. kalau sudah sampai ke situ itu rohaninya sudah. Wah, Jangan hebat tanya. itu. Matius 5:44. Matius 5:44. Beginilah bunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Haleluya. Amin. Kalau sudah sampai di situ, itu sudah tingkat paling tinggi. Ya, itu tingkat paling tinggi. Tingkat Bisa paling tinggi. mengampuni orang. Ya, lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi, paling Bukan tinggi. mengampuni, mengasihi Mengasihi dan doakan dia. Dia Mengasihi. yang menganiaya kita doakan dia, doakan karena dia tidak tahu kebenaran. Iya. Mengampuni, tapi lebih tinggi dari mengampuni. Mengampuni kan kita tidak mendoakan dia. Saya mengampuni dia, tapi ini mengampuni plus mendoakan. Waduh, pokoknya tingkatan tinggi lah ya. Kalau sudah sampai di situ mantap, top. Saya belum bisa terus terang aja. Kita harus fair, jangan berbohong. Doa Bapak kami juga ada. Ya. Tapi tidak ada yang menganiaya, Pak. Kalau itu yang menganiaya kita harus doakan. Tingkatannya ini paling seru. Makanya waktu saya masuk Kristen dulu, saya senang masuk Kristen. Tapi setelah saya baca-baca, waduh, susah amat. Awal-awalnya kan nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk. Senang dengar khotbah. Begitu saya belajar Alkitab, waduh. Saya nanya, Pak, saya nanya. Ya. Saya nanya dikit. Bapak waktu jadi orang Hindu, Bapak sungguh-sungguh nggak? Bagaimana? Waktu jadi orang Hindu? Sungguh-sungguh nggak masuk Jadi orang Hindu, Bapak sungguh-sungguh nggak jadi orang Hindunya? Artinya baca Alkitab Hindu. Ya. Nggak, saya tidak boleh bohong ya. Saya Hindu KTP. Pakai apa? KTP, Hindu KTP. Jadi aslinya Bapak apa, Pak? ngerti kalau gitu. Tetapi Hindu KTP, tetapi nah ini cerita dulu.
Bapak saya kan dukun sakti, jadi saya semua dikasih, tapi saya nggak ngerti Hindu itu nggak benar, nggak ngerti. Cuman kesaktian Bapak saya dikasih saya, itu ceritanya. Itu dulu. Nama Bapak udah dipersembahin belum, Pak? Ya semua sudah, semua dipersembahkan. Aduh, pokoknya udah diserah-serah. Nah, karena kan saya merantau dulu. Orang Bali kalau merantau itu semua bawa cekelan. Bawa tuh cekelan. Nah, Ibu Yuni tahu cekelan saya, tapi sekarang udah nggak ada. Ini ceritaan dikit tuh cekelan saya 5 menit. Cekelan Sumatera masuk Kristen ada pegangan cekelan teh. Cekelan tuh pegangan. Jimatnya banyak. Jimatnya banyak. Waktu Pak Sastra udah Kristen nih, ada nggak ilmu sihir yang dikirim? Santet. Oh, waktu Kristen ya ada justru. Saya sudah pelepasan semua, sudah Kristen benar. Kuping saya itu sampai kayak Bu Lydia. Bu Lydia nggak seberapa, kuping satu sampai nggak tahan, sampai nangis-nangis saya. Itu santet paling sakti kalau di Bali. Jadi kuping yang nyantet, ini kan tidak direkam. Itu yang nyantet saudara saya, karena dipikir saya mau ngambil warisan. Nah, kemudian Bu Yuni juga sakit juga, tapi kita bisa patahkan. Ya, saya kan terus panggil pendeta terus dulu. Wah, dulu pendeta Tiberias itu hari-hari ke rumah saya waktu saya bertobat awal. Karena saya kan sering disantet, kadang-kadang saya jatuh menggelepar, kadang-kadang kuping saya, kadang-kadang tangan saya. Aduh, penderitaan saya banyak, Bu Yuniana. Banyak saya ikut Kristus, kehilangan kewarisan, kehilangan leluhur, disantet, mau dimatiin, segala macam deh. Pokoknya kalau cerita mungkin ya kalau Pak Prihaji mungkin tidak seberapa. Pak Prihaji tidak nyalahin warisan, dia terima warisan. Kalau saya nyalahin warisan, dia kaya raya. Kalau saya kagak. Itulah kira-kira. Sekarang Pak Apa Sastra yang ngomong warisan, Pak? Itu kan barang haram dunia. Nah, itulah. Makanya Kita saya udah nggak ingat harta lagi. sorgawi. Ya, mantap. Iya, udah jangan disebut-sebut warisan. Nggak usah, sudah lupakan kesaksian aja itu. Bener 100 buat Bapak, lupain lah Pak. Udah lupa, udah ingat lagi saya. Nah, kalau saya ingat, yuk banyak orang full gospel bilang, Pak, balik aja pura-pura jadi Hindu, Pak. Betul, kagak bisa. Nanti kalau udah dapat, balik lagi jadi Kristen. Malah banyak yang ngajarin gitu, lu kurang ajar. Kurang ajar lu, jurumusin gue udah jadi pendeta lu, jurumusin gue nih bilang gitu. Waduh, masuk neraka saya baca di Ibrani 10, 26, 27. Ya udah lagi. Apa saya gituin sama marahin dia orang pelogos atau saya sebut. Ya banyak, bukan 1, 2, banyak. Sambil bercanda. Bodoh yuk Pak Sastra. Yuk kalau ke Bali, waduh, yuk kemana-mana bisa naik pesawat. 200 miliar emang tiket beli pesawat mah. Berapa juga dapat. Pesawat kecil-kecil. Pesawat radio. Apa-apa Pak Sastra, nggak dapat harta di bumi tapi dapat harta di surga. Ya, kan dan happy, sukacita, sehat. Iya Pak, kalau Bapak jadi orang Hindu nggak kenal sama yang namanya Tina, Ya, Pak. mungkin kalau jadi orang Hindu udah mati sekali. Kan di sana santet-santetan. Jadi Pak Sastra sama Ibu Yuni yang pertama jatuh cinta siapa dulu sih? dulu saya kerja bersama satu travel bureau. Satu kerja Natrabu namanya. Kalau cerita travel bureau itu sekarang jadi restoran di Jalan Agus Salim. Itu restoran Natrabu. Di Bali di Bali ada travelnya. Ibu Yuni itu sekretarisnya. Saya guide dulu, saya jago bahasa Inggris. Makanya kalau ada bahasa Inggris saya lawan. Saya jago. Saya lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia dulu. Sekarang udah banyak lupa. Yang banyak lupa. Oh, bahasa Inggrisnya kayak air nih cerita. Yulia tanya, Pak. Jadi saya naksir dia. Bunda Sastra jadi 2 nembak ya, yang nembak. Terus ada teman saya, ada calonnya teman saya calon. Sekarang kasih hadiah. Pakai nembak orang pakai calo. Pakai calo dulu, udah berani saya. Pria itu Pak, nembak orang mah langsung to the point. Udah berani. Mas Hasan takut sama Bunda Yuni. Saya tuh galak, dicolek sedikit aja saya langsung. Oh dia galak, jangan main-main. Galak.
Jangan dicolek, dilihat aja ngelawan. Tapi saya nggak pakai santet, nggak pakai. Kirain pakai tiup-tiup. Itu kalau ini kan ada Manado nih. Di Manado tuh leu. Aduh, luar biasa tuh Manado itu. Jangan main-main, terutama di Gorontalo. Tiup-tiupan itu. Gorontalo. Sama di Wori. Bro Ril, jatuh cinta lebih mana Bro Ril ke istri apa istri ke Bro Ril? Aduh, ini dalam rangka apa ini nanya-nanya? Pertanyaan paling Ini susah. saya harus kasih hadiah tuh, nanyanya paling susah sekarang. Minta hadiahnya Pak Sastra, Bunda Yuni, Bro Ril. Mesti ada hadiah. Iya, hadiahnya dulu tuh. Itu tiket ada Pak Jimmy tuh, Ibu Juni. Ada Pak Jimmy tuh di belakangnya. Halo, salam Pak. Salam Pak Jimmy. Pak Jimmy sudah sembuh. Deketin dikit. Deketin. Udah sembuh ya. Saya mau doa Pak Jimmy. Dalam nama Yesus kami doa Pak Jimmy sehat sempurna. Dapat pekerjaan yang luar biasa dalam nama Yesus. Engkau jamah manapun pergi. Bu Lili anaknya. Engkau jamah mereka saudara menjaga. Akan apa dikerjakan buat berhasil. Kami menolak segala penghalang berkat. Baik intervensi setan roh jahat iblis. Kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus terus berkarya dalam keluarga Pak Jimmy, Ibu Lili dan anaknya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin kan Pak? Ini. Haleluya. Ini ada Tadi. Shalom. Shalom Pak Hans Loho, salam sehat. Oh ya, ada Pak Han Loho segala nih, enggak lihat tadi. Ya, sudah sehat Pak? Pak Loho sudah sehat ya? Masih sementara terapi. Oh, terapi. Terapi apa Pak? Radiasi. Ya. Prostat ya? Iya. Oh, seperti Pak Usin itu. Kalau Pak Usin sampai CT scan ya. Silakan Pak Sastra doain Pak Hans Loho. Oh ya, Pak Han Loho angkat tangannya Pak sama doa. Letakkan tangan kiri di dada. Mari kita satukan hati kita berdoa semua untuk Pak Hanlo. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersekutu pada sore hari ini, pendoa pada Galilea, blessing ministry, Engkau semua kasihkan kuasa di antara untuk berdoa. Kami akan menuntun doa ini untuk Pak Hanlo. Dalam nama Yesus, apapun penyakit Pak Hanlo, kalau ada terapi dalam hal apapun penyakitnya, dalam nama Yesus oleh darah Kristus dan bilurus Pak Hanlo segera disembuhkan, dan setiap lakukan terapinya akan memberikan kesempurnaan sehingga akan mengalami kesehatan yang sempurna, jantung sempurna, paru-paru sempurna, ginjal sempurna, saraf-saraf seluruh kondisi tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki sehat sempurna, tidak ada satupun yang membuat cedera atau membuat suatu sakit penyakit yang tidak tersembuhkan. Kami percaya segala penyakitnya sudah diangkat di atas kayu salib dan Tuhan Yesus katakan itu sudah selesai. Kalau ada tidak berkenan bagi kena mau, baik itu dosa, baik itu perkataan atau perbuatan apapun yang tidak dipahami oleh Pak Handoko, Engkau mengetahui apapun yang tidak berkenan, Engkau ampuni Pak Handoko sehingga kesemua nilai akan terjadi segera dalam nama Yesus. Kami doa oleh hari ini Engkau berikan kesehatan yang berangsur-angsur pada suatu saat Pak Handoko tidak perlu lagi terapi karena Engkau telah menerapi. Terapi Engkau adalah lebih dahsyat daripada terapi yang ada. Karena terapi itu pun juga ciptaanmu. Oleh karena itu kami percaya Pak Handoko akan menerima kesembuhan ilahi dan segala penyakitnya sudah diangkat di atas kayu salib dan Engkau katakan sudah selesai. Haleluya. Amin. Ya, ya, katakan saya sudah sembuh Pak Handoko. Nanti baca Markus 11:24-25, apapun yang didoakan aku sudah menerimanya. Yang didoakan sekarang sama sakit katakan saya sudah sembuh. Amin. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Jimmy, Pak. Sudah Pak Jimmy sudah doain. Sudah. Tadi sudah doain. Pak Sastra, saya boleh sedikit Tuhannya. Ya, Pak, dikencangin dikit, tak dengar saya. Saya sedikit bertanya. Tadi kan dibilang kita jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah. Ya. Seringkali kan kita kalau dengar kata-kata gampang aja, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah. Ya. Tapi tadi ada satu Pak Sastra memberi contoh tentang bersungut-sungut. Ya. Nah, kalau berbantah itu seperti apa juga? Kemudian kita hidup di dunia ini, tetapi hidup dalam kerohanian sorgawi. Ya.
mungkin kalau ada contoh yang disebut surgawi itu adalah ini karena Ya. sering kita kan berpikir kalau surgawi ya udah mungkin seperti taat pada 10 perintah. Ya. Ada contoh-contoh yang orang kalau dengar sepertinya kan kalau dengar oh gampang aja kata-kata itu, Ya, ya. padahal implementasinya ya, ngawur gitu. Ya, ya. Kira-kira ya. Ya, yang tidak berbantahan, mungkin yang sangat gampang dan mudah, nanti di Galatia 5, 22, 23. Di situ adalah buah roh itu pertama. Ya, buah roh kasih, sabar. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Bisa dibaca? Galatia 5, 22, 23. Itu salah satu ya, salah satu. Ya. Itu salah satu hidup surgawi. Ya, salah satu itu salah satu. Yang kedua, hidup sekali jelas memang Ten Amendments. Ya, the Ten Amendments itu merupakan hidup surgawi. Kalau itu sudah bisa lakukan karena Taurat itu masih berlaku sama Ten Commandments masih berlaku dan banyak yang lain. Yang paling mudah mencakupinya adalah kalau kita melakukan kehendak firman Tuhan dengan baik, itu sudah berarti kehidupan kita adalah kehidupan surgawi karena Tuhan Yesus mengajarkan itu semua. Tetapi intinya adalah Galatia 5, 22, 23. Bisa dibaca kencang-kencang, Pak? Galatia 5, 22, 23. Ya. Galatia 5. Baca. Kencang-kencang. Itu harus apa? Harus tahu loh, Pak. Hafal. 9 buah roh. Ya, buah roh yang terakhir aja. Ya, saya kira buah roh tahu semua. Baca 2-3-nya aja. Penguasaan diri. Ya, baca. Kesetiaan. Penguasaan diri. Itulah yang membuat bantahan yang dahsyat. Orang yang belum bisa menguasai diri, ya, itu akan menimbulkan perbantahan yang dahsyat. Ya. Sebetulnya manusia itu tidak mau berbantahan. Di survei, setiap orang tidak mau melakukan perbantahan. Tetapi pikiran mereka, karena dikuasai oleh sesuatu, karena dia belum bisa menguasai diri, sehingga terjadi perbantahan. Perbantahan itu apa? Seperti hebat, karena dia marah, karena dia cemburu, karena apa dia inginkan dia tidak peroleh, mungkin yang lain lebih hebat, bisa cemburu rohani, juga cemburu harta, dan lain sebagainya. Sehingga dia untuk melampiaskan segala itu, dia bisa melakukan perbantahan. Contohnya, kalau ada yang hebat dalam firman Tuhan misalnya, dia berusaha untuk mengganjal. Itu tidak benar itu firmannya. Cara-cara lain seperti itu. Banyak seperti itu di antaranya. Ya, di antaranya seperti itu. Itu berbantahan. Jadi setiap orang berkata dia berusaha untuk tidak untuk tidak mengikuti, Ya, artinya biar lain lah gitu. Ya, biar lain lah. Ya. Tapi ajaran perjanjian baru, Pak, ajaran perjanjian baru ini utamanya adalah kasih. Kasih yang pertama. Itu kasih ya. Kalau mau dibaca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ini yang terpenting. Bisa dibaca, ini penting. Ya, inilah ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan ini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Coba dibaca kencang. Bu Tina coba dapat. Ya. 1 Korintus 13 1 sampai 3. 1 ya. 1 Korintus kasih, ini judulnya aja udah kasih. Ya, ini ajarannya. Ya, ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerencing. 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jelas. Udah kan? Udah.
Kalau dibaca terus lebih bagus, tetapi itu intinya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan utama dalam perjanjian baru adalah kasih. Makanya di Matius 5:44 doakanlah orang yang menganiaya kamu. Haleluya. Wah, ini kalau khotbah keren deh. Ya, udah segitu aja. Habis waktunya doa. Ya, Terima kasih Mas Sastra, Bu Yuliana, Bapak Ibu sekalian, kita telah membahas ya Filipi 3 tentang kebenaran yang sejati dan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat. Nah, besok hari Pak Dani Mande izin tidak bisa sharing firman karena harus kontrol ke dokter katanya. Kenapa Pak? Di-unmute Pak, suaranya Pak. Harus periksa jantungnya, jantung. Ya, katanya harus periksa jantung, sudah waktunya kontrol. Ya. Mungkin besok digantikan oleh Pak Haryadi ya, Pak Dokter. Filipi 4 besok hari. Oke. Filipi terakhir. Yang MC Brori, terima kasih. Waduh, mana orangnya ada di depan yang telepon tadi. Filipi 4 ya. Aduh, kasihan dong udah lama nunggu itu tamu. Kasihan udah lama. Nah, baik. Kita langsung aja ya karena waktu sudah 6:30. Iya. Saya mohon Bunda Jen untuk doa sakit dan kita semua. Terus saya minta untuk doa pemerintah. Pak Hans Loho bisa ya, Pak Hans Loho doa pemerintah? Wah, belum mampu. Belum. Oke, Bu Tina ya, Bu Tina. Boleh. Ya, nanti ditutup oleh Pak Dokter. Silakan. Ya, mari kita bersatu hati datang pada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kami ada di wadah GBM ini. Bungkus kami semua Tuhan yang hadir, baik yang tidak hadir, anggota GBM semua, keluarga kami, anak cucu menantu kami, bungkus semua dengan darah Yesus. Semua pekerjaan kami, bisnis kami, bungkus dengan darah Yesus. Malaikat Tuhan menjaga, melindungi, membentengi kami. Siasat-siasat jahat iblis yang ingin menyerang kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Berkati pimpinan kami, Pak Sastra, Pak Bunda Yuni, Pak Denny, berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Fani juga pakai Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia selalu membantu kami. Berkati Tuhan di dalam pekerjaannya. Berkati semua Tuhan. Engkau tahu apa kerinduan hati anakmu Tuhan. Biar kau berikan jawaban yang tepat untuk anakmu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Pak Agung di dalam nama Yesus. Biar Pak Agung boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya Bapak. Berkati Bung Denny Tuhan. Besok dia mau kontrol Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan Yesus. Perlindungan dari Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan Yesus dahsyat ajaib tuh Pak Denny. Urapi dia Tuhan, dia hari Jumat mau akan adakan puji-pujian Tuhan jadi WL. Tuhan berkati Lydia juga singer Tuhan, pemain musik semua urapi di dalam nama Yesus biar hadir Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan bekerja Tuhan, diangkat nanti sucikan dan kuduskan ruangan itu dengan darah Yesus. Biar hadirat Tuhan memenuhi kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah pergumulan Tuhan campur tangan Bapa dalam nama Yesus. Ada urapan Tuhan turun Tuhan pakai hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu Tuhan semua. Kami yang ambil bagian Tuhan, Kau berkati kesehatan kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa kami bersatu hati, kami bawa Pak Ivan. Prostat ginjalnya Tuhan biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Ivan di dalam nama Tuhan Yesus. Broril Tuhan, kami bawa Broril kepada Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami minta Tuhan di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Broril di dalam nama Yesus. Broril sehat, sembuh. Haleluya.
Pak Edward, Tuhan, jamah setruknya di mana dia berada, kuasa Tuhan tidak terbatas, dahsyat, ajaib, jamah setruknya Bapa di dalam nama Yesus. Pak Edward sehat sembuh di dalam nama Yesus. Pak Jimmy juga Tuhan, kami percaya, kami bersatu hati datang kepadamu Tuhan hari ini. Kami menompangkan tangan kepada Pak Jimmy saat ini Tuhan. Tuhan, biar Tuhan lukanya sehat, kering, sembuh di dalam nama Yesus. Bungkus Tuhan Pak Jimmy, keluarganya Tuhan, Lili juga semua anaknya dengan darah Yesus. Siasat-siasat jahat iblis yang ingin menyerang, kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna, dahsyat, ajaib untuk Pak Jimmy. Kami berdoa juga, kami bersatu hati, kami bawa Febe kepadamu ya Tuhan. Jamah pundaknya, lututnya, biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Febe dalam nama Yesus. Kami bersatu hati datang Tuhan, kami bawa Ibu Tiurma Tuhan. Tuhan di mana dia saat ini berada, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, jamah Bapa, berikan kekuatan, kesehatan, biar Ibu Tiurma sehat sembuh di dalam nama Yesus. Biar mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan Rosmayati Tuhan, diabetesnya, darahnya, ginjalnya sehat, biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Ibu Rosmayati di dalam nama Yesus. Untuk Pak Husin, Tuhan jamah Bro Husin di dalam nama Yesus. Di mana dia berada saat ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biar Bro Husin Tuhan menerima kemujizatan yang dari Tuhan Yesus saat ini. Dia sehat, sembuh, dia balik ke Jakarta dengan sehat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Ibu Veronica, menantu Bro Ril. Berkati Tuhan, anak yang di dalam kandungannya. Kami minta kesehatan, kekuatan, berkati Tuhan. Biar menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang cinta Tuhan, diberkati Tuhan. Dokter Natalia, Tuhan jamah anak di dalam kandungannya. Biar menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Genggam erat-erat ya Tuhan, orang-orang tua yang lagi mengandung, berkati Bapa dalam nama Yesus. Mami Tina Iskandar Tuhan, kami bawa Tuhan dia ke dalam tangan Tuhan Yesus di hari tuanya. Tuhan berkati Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Mami Tina Iskandar sehat dari asam uratnya, kolesterolnya, Tuhan sehat di dalam nama Yesus. Bapak kami bersatu hati, kami bawa Pak Hans Loho pada Tuhan Yesus. Bapak biar mujizat terjadi untuk Pak Hans Loho. Jantungnya, prostatnya sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Hans Loho di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan kesehatannya. Kami bersatu hati, kami bawa Pohayana Sri Tuhan, ginjalnya, paru-parunya, jantungnya Tuhan lawat di mana dia berada saat ini. Kami minta mujizat kesembuhan terjadi untuk Pohayana Sri Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami ada di anggota GBM. Pakai kami semua ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Kami berdoa untuk Pendeta Victoria. Jamah kanker di telinganya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Sehat, sembuh. Haleluya. Kami bawa Ibu Yani Ratna Bapa di dalam nama Yesus. Biar lututnya, jantungnya sehat di dalam nama Yesus. Biar dia menerima kemujizatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami bawa Mama Pak Morgan. Saat ini di mana dia berada saat ini, jamah Bapa di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Mama Pak Morgan. Haleluya. Amin. Ibu Teli Tarore, Tuhan jamah sakit kepalanya, matanya biar celik dalam nama Yesus. Hipertensinya jamah Tuhan, biar normal, sehat di dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Nathanael Tanu Tuhan, kami bawa kepadamu ya Tuhan, Kau dahsyat, Engkau ajaib, jamah Bapak Nathanael ini Tuhan. Biar dia Tuhan mau selalu dekat kepada Tuhan Yesus, ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Apa yang dia hadapi pada saat ini, berikan mujizat yang dahsyat ajaib. Kami bawa Ibu Wiwit di Melbourne.
saat ini Tuhan cancer. Tuhan jamah kansernya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sehat sembuh, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kami bawa juga Pica dan Bernard Tuhan. Tuhan jamah hatinya. Biar dia mau membuka hati kepada Tuhan Yesus. Biar dia balik kembali kepada Tuhan Yesus. Jamah Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya kuasa Tuhan bekerja saat ini. Dia membuka hati kepada Tuhan Yesus. Ampuni dia Tuhan. Biar dia buka hatinya untuk kembali datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Ibu Vero, Kaelia, batuk Tuhan pilek saat ini Tuhan jamah Bapak tenggorokannya bilur-bilur Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Dia sembuh sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Osting, Tuhan Engkau lawat dia saat ini. Dia merasa kesedihan, merasa tidak ada sukacita, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan yang kami cabut keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak jamah Bapak, ganti beluk dengan kasih Kristus. Biar kasih Kristus memeluk dia saat ini. Berikan damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan. Biar Amin. dia Tuhan hidup di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus yang kami tinggi-tinggikan Bapa. Hanya Amin. Yesus yang dahsyat ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau pada sore ini kembali Tuhan kami juga boleh bersekutu di dalam GBM. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami tercinta Amin. kepadamu Tuhan. Berkati Bapak bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Saat ini Tuhan tolong Bapak Presiden yang sedang mengadakan visi perdamaian Tuhan agar Ukraina dan Moskow juga Tuhan, Rusia itu boleh kembali baik. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang Tuhan supaya visi dan Tuhan tujuan dari Bapak Presiden ini boleh terlaksana. Nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Tuhan tolong bangsa negara kami Bapak. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan kalau harga-harga kebutuhan pokok sudah begitu naik-naik, tetapi Tuhan berkati kiranya rakyat semua Tuhan supaya seluruh rakyat bangsa kami tidak ada yang kekurangan, tapi boleh cukup Tuhan dalam sehari lewat sehari. Tuhan menyertai bangsa negara kami. Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan bagi bangsa kami. Tuhan di dalam masa-masa yang banyak sekali orang-orang Tuhan yang mau menjatuhkan Indonesia. Tetapi Tuhan yang menolong dan menopang Indonesia. Indonesia boleh maju dan boleh kuat. Indonesia Tuhan boleh subur dan makmur, boleh sejahtera. Di dalam tangan mula Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi bangsa dan negara kami. Tolonglah Bapa supaya hujan pertobatan, hujan pengenalan akan Engkau Tuhan boleh terjadi bagi bangsa kami. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Allah dan Tuhan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Tuhan tolong bangsa kami, tolong para pemimpinnya dari Bapak Presiden sampai aparat yang terendah pun Tuhan tolong berikan rasa takut dan taat kepadamu Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, mari satu dalam doa kita akan mengakhiri acara para pendoa Galilea Blessing Ministry pada sore malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika kami para pendoa Galilea Blessing Ministry telah men-sharingkan firman Tuhan Filipi 3 yang telah dibawakan oleh Sisi Yuliana tadi dan juga dijelaskan semua oleh Pak Sastra, dan kami juga mengucap syukur untuk kami lebih mengerti lagi maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga telah mendoakan semua saudara-saudara kami yang sakit, yang punya masalah, semuanya telah kami doakan dan kami percaya Engkau mendengar dari surga. Dan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami setelah acara ini kami juga akan istirahat, biar Engkau juga yang memelihara istirahat kami sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar. Dan melakukan aktivitas kami seperti biasa, dan sore harinya juga menjalankan acara Galilea Blessing Ministry ini dan mendoakan, mendengarkan firman, menyampaikan firman, dan juga mendoakan mereka yang sakit dan punya masalah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan menutup acara Galilea Blessing Ministry ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. surga. Berikanlah kami pada hari ini Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Dr. Sasla. Terima kasih semua.